welcome back to my YouTube channel. Semoga pada saat ini kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dengan saya, Patricia Lorenya Pasaribu, dengan MPM A1G022013 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan kelas 1C, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, kalian pasti masih ingat kan pada video saya yang sebelumnya membahas tentang manajemen kurikulum. Bagi yang belum menonton, silahkan dicek video saya yang sebelumnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab yang ke-10 mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, supaya kita lebih mengerti dan paham apa saja manajemen pembiayaan, sarana, dan prasarana, yuk kita bahas bersama. Pokok bahasan manajemen pembiayaan, sarana, dan prasarana dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama, pembiayaan. Yang kedua, manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan, hingga yang makro atau nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem, dan mekanisme pengalokasiannya. Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dasar yuridis. Dasar yuridis dibagi menjadi yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, tiga peraturan perundang-undangan, dan yang B, dasar filosofis. Sumber keuangan sekolah terdapat dari yang pertama pemerintah pusat, kedua Pemda, ketiga siswa, keempat yayasan, kelima kelompok masyarakat, keenam pengusaha, ketujuh alumni, delapan orang tua, dan lain-lain. 4. Kategori biaya pendidikan. Yang kategori biaya pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, dan biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. 2. Biaya masyarakat, biaya dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikaitkan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik menurut Fakta 2009 nomor 134. Yang kedua, pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. Keenam, fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin 2010 nomor 148, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Keempat, penggambaran target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah menurut
Puslitbang 2005 nomor 133 sampai 134. Pembahasan yang kedua, manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini Mulyasa 2005, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, sarana adalah segala sesuatu atau bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya prasarana dan sarana yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kedua, perencanaan harus jelas. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, barang tidak bergerak. Keenam, pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana dibagi menjadi 7 bagian yaitu pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau dalam bahasa Latin inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2005 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ke-9, penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah teman-teman, udah selesai nih kita membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Mudah bukan kalau kita mempelajarinya dengan baik? Saya harap kalian dapat memahami dan menyimaknya dengan baik. Apabila kalian belum memahaminya, boleh kok mengulang video ini sekali lagi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Saya, Patricia Luranya Kesaribu, memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang tidak baik. Saya tutup dan selamat berjumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.